Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk hari ini minta waktunya ya Bu Siti Mas Sulha untuk saya mau observer tentang pembelajaran Bu Siti Mas Sulha. Ada waktu kan Bu? Ada insyaallah. Oke, untuk hari ini sebelum saya observasi kelas tentang KBM Bu Mas Sulha, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ibu berkenan untuk menjawab? Insyaallah siap. Oke, siap. Oke, untuk pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Mas Sulha sampaikan nanti saat KBM berlangsung? Yang pertama tujuannya melihat video kalian bisa mengidentifikasikan mengenai cuaca. Yang kedua, melalui video siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai keadaan cuaca dan kalimat efektif, menuliskan kalimat efektif. Oh, berarti dua tujuan tersebut nggih nanti nggih. Berarti nanti supaya anak paham tentang cuaca, berarti Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang cuaca. Lalu setelah itu anak-anak disuruh untuk mengidentifikasi. Bagus sekali itu tujuan pembelajarannya nggih. Jadi anak-anak bisa tahu tentang cuaca nggih Bu. Oke, untuk selain tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan Ibu capai setelah Ibu menyampaikan tentang materi cuaca kepada anak-anak, supaya anak-anak tahu tentang keadaan cuaca. Yang kedua, supaya kalau keluar rumah anak-anak berhati-hati menghadapi cuaca. Yang ketiga, selalu memakai masker. Oh iya ya, memakai masker nih Bu nggih. Soalnya kan lagi masih pandemi nih, kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Berarti setelah itu berarti pengembangannya supaya anak itu paham nih tentang cuaca. Karena cuaca kan kalau misalnya anak-anak banyak keluar tapi tidak tahu cuaca mendung atau apa, tahu tidak ada persiapan ya Bu ya. Biasanya kan kalau sudah ngerti cuaca, anak-anak bawa jas hujan atau bawa payung. Bagus sekali apa yang akan Ibu kembangkan. Lalu strategi apa Bu yang Ibu persiapkan nanti pas waktu KBM tentang cuaca? Strategi yang saya akan menggunakan media pembelajaran melalui proyektor, terus kelompok, diskusi, dan pengamatan. Pengamatan langsung berarti? Pengamatan langsung keluar dari kelas. Oh, berarti Ibu memakai RPP yang berdiferensiasi nih, tiga metode nih, ya, klasik, video visual, audio visual, dan keluar pengamatan nih. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan KBM berjalan dengan lancar. Amin. Dan anak-anak bisa paham dalam materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Nanti saya tunggu pas KBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lebih dahulu ya, jadi cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat yang terjadi dalam waktu tertentu. Keadaan cuaca itu dapat berubah-ubah anak-anak. Cuaca dapat berlangsung secara singkat, cuaca bisa berlangsung hanya beberapa jam atau dalam waktu sehari anak-anak. Nah, hal ini dapat kita lihat pada perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan juga pada malam hari. Oke, jadi keadaan cuaca dalam suatu hari bisa berubah-ubah. Misalnya, pada pagi hari itu cuaca cerah. Kemudian siang hari cuaca menjadi panas dan berbeda lagi dengan cuaca pada malam hari. Nah, hal ini membuktikan bahwa cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah, anak-anak. Membahas tentang simbol-simbol cuaca. Jadi kalian perhatikan dengan baik ya. Jadi ada beberapa simbol-simbol cuaca yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama itu ada cuaca cerah. Kemudian yang kedua ada cuaca berawan. Kemudian yang ketiga ada cerah berawan. Yang keempat ada hujan. Yang kelima ada berangin, dan yang keenam ada malam hari cerah. Oke, jadi berikut ini akan Bu Tridi sampaikan bagaimana ciri-ciri cuaca cerah hingga malam hari cerah anak-anak. Jadi kalian perhatikan dengan baik ya. Oke, mulai dari yang pertama yaitu cuaca cerah. Apa sajakah ciri-ciri dari cuaca cerah? Yang pertama yaitu matahari bersinar cerah, kemudian yang kedua langit terang, yang ketiga udara terasa hangat, yang keempat langit berwarna biru, dan yang kelima awan yang ada di langit jumlahnya sedikit. Nah, jadi itu ciri-ciri dari cuaca cerah. Kemudian yang kedua yaitu cuaca berawan, di mana cuaca berawan ini ciri-cirinya yaitu cahaya matahari tertutup awan. Kemudian yang kedua, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Kemudian yang ketiga, suhu udara tidak terasa hangat. Dan yang keempat, cuaca berawan ini biasanya menandakan akan turun hujan anak-anak. Nah, jadi itu ciri-ciri dari cuaca berawan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu cuaca cerah berawan. Nah, jadi berikut ini adalah ciri-ciri dari cuaca cerah berawan. Yang pertama yaitu matahari bersinar terang. Kemudian yang kedua, matahari sedikit tertutup oleh awan. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari cuaca cerah berawan. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri cuaca hujan. Nah, jadi kita tahu bahwa jika pada suatu tempat terjadi hujan, maka ciri-cirinya yaitu yang pertama, rintik air hujan mulai turun. Kemudian yang kedua, kadang disertai suara petir anak-anak. Dan yang ketiga yaitu suhu udara terasa dingin. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri cuaca hujan. Kemudian selanjutnya ciri-ciri cuaca berangin. Nah, adapun ciri-ciri cuaca berangin yaitu yang pertama, angin bertiup dengan kencang. Kemudian yang kedua, langit tampak mendung. Yang ketiga, suhu terasa lebih dingin. Dan yang keempat, pusaran angin berpotensi merobohkan benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi itu ciri-ciri dari cuaca berangin. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri cuaca malam hari cerah. Nah, adapun ciri-ciri dari cuaca malam hari cerah yaitu yang pertama, bintang di langit terlihat sangat penuh. Kemudian yang kedua yaitu saat matahari mulai terbenam, langit berwarna kemerahan. Oke anak-anak, jadi itu ciri-ciri dari cuaca malam hari cerah. Oke anak-anak, sebenarnya kita dapat meramal keadaan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur cuaca. Nah, misalnya dengan memperhatikan cahaya matahari, kemudian yang kedua memperhatikan suhu udara, kemudian yang ketiga memperhatikan kelembaban udara, yang keempat memperhatikan tekanan udara, dan yang kelima yaitu dengan memperhatikan curah hujan. Nah, jadi itu adalah beberapa unsur-unsur cuaca anak-anak. Perlu juga kalian ketahui bahwa unsur cuaca itu tidak sama pada semua tempat anak-anak. Jadi cuaca terjadi pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu mengenai unsur-unsur cuaca. Anak-anak, akhir-akhir ini cuaca sering tidak menentu. Nah, suhu udara pada siang hari terasa begitu panas, namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat itu disebut dengan cuaca ekstrim anak-anak. Nah, cuaca ini
dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit, anak-anak. Nah, adapun dampak dari perubahan cuaca ini yaitu yang pertama, kita dapat terserang flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, maka seseorang dapat terserang flu. Kemudian dampak perubahan cuaca yang kedua yaitu bisa saja kita mengalami mimisan. Nah, jika udara terlalu panas, maka seseorang akan mudah mimisan, anak-anak, atau mudah mengeluarkan darah melalui hidung. Kemudian yang ketiga yaitu sesak napas. Nah, suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas, anak-anak. Nah, jadi itu merupakan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari akibat dampak perubahan cuaca. Oke, jadi berikut ini adalah cara-cara agar kita terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, dengan berolahraga yang cukup, itu dapat menjaga kebugaran tubuh kita, anak-anak. Selain itu, kita juga wajib untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, hindari kontak langsung dengan matahari. Caranya yaitu dengan menggunakan pakaian lengan panjang. Hal ini kita lakukan agar kulit terlindung dari sinar matahari secara langsung, anak-anak. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menggunakan masker. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan masker itu merupakan hal yang wajib pada saat ini. Karena di samping adanya wabah pandemi COVID-19, masker juga berfungsi untuk terhindar dari udara yang berdebu, anak-anak. Nah, di sekitar kita itu sangat banyak sekali debu. Sebaiknya kita menggunakan masker khususnya ketika kita bepergian menggunakan kendaraan roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada dan menggunakan masker dengan baik. Oke, anak-anak, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari dampak perubahan cuaca. Oke, anak-anak, demikian penjelasan mengenai materi cuaca. Tadi kamu sudah melihat video kan? Tentang apa tadi video itu? Yuk. Tentang cuaca. Mau bagi kelompok, ya? Satu kelompok itu ada 7 anak. Satu kelompok 2. Ini kelompok 3, ya. Saat ini kelompok ini dan mengamati tentang yang tadi di video yang kamu amati. Bentar, kamu ditulis tadi apa aja, ya. Yang kedua, ini kelompok ini keluar dari kelas mengamati cuaca sekarang. Yang ini menggambar cuaca, yang tadi menggambar cuaca. Salah satu, berarti buku sobekan, ya. Buku sobekan. Kamu itu menggambar cuaca, terus cuaca itu ditulis apa? Kamu dulu mau gambar gambar naik, ya. Gambar
Suasananya gimana? Agamen dong. Iya, ciri-ciri agamen lu gimana? Iya, terus gimana lagi? Ntar kamu itu ditulis, coba lihat ya awannya. Lihat. Coba sini, lihat sini, awan sini. Ntar ditulis ya, diamati dulu. Lihat awannya itu. Apa ya? Awannya juga belum. Bukan sini dong. Cerah, coba cerah. Kamu mendung. Kamu hujan. Aku. Oke. Aman. Kalau begini ada sampai mana, yuk? Ya, cuaca cerah. Gimana tadi yang sudah mengamati? Kamu mengamati tadi video yang tadi. Kamu itu maju satu kelompok maju membacakan hasil pengamatan tadi, ya. Dari kelompok satu dulu, ya. Urut dari kelompok satu, dua, tiga, ya. Dari kelompok satu, coba maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, yuk, yang keras tuh. Ciri-ciri cuaca cerah, matahari bersinar cerah, langit terang, udara terang hangat, langit berwarna biru, awan langit berwarna sedikit. Ciri-ciri cuaca berawan, cahaya matahari bertutup awan, awan mengepul dan mengepul, dan langit menjadi agak gelap, suhu udara terasa dingin. Angin bertiup kencang, halangan mendung, suhu terasa lebih dingin. Malam hari cerah, bintang di langit terlihat penuh. Saat matahari terbenam, langit berwarna kemerahan. Membacakan ciri-ciri cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kedua. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
adalah gambar cuaca angin. Ini adalah gambar cuaca mendung. Ini adalah cuaca cerah. Yang Bu Guru sampaikan tadi tentang cuaca. Terima kasih kalian sudah paham mengenai apa? Keadaan cuaca. Tadi cuacanya ada berapa? 5. Yang pertama apa? Bapak Bu Guru mau tanya ya. Tadi ciri-ciri cuaca berawan apa, Bi? Guru mau tanya lagi, satu lagi. Tadi ciri-ciri cuaca hujan, ini apa ini? Ciri-ciri cuaca hujan. Ya, yang keras. Iya, tepuk tangan lagi. Bagaimana perasaan kalian tentang tadi cuaca? Ayo. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Suaranya keras-keras. Senang apa tidak? Jelas? Jelas apa? Jelas. Alhamdulillah. Demikian materi yang Bu Guru sampaikan tentang cuaca. Alhamdulillah kalian cukup paham apa tidak tadi? Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita mulai berdoa. Persiapan pulang. Bukunya berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Uha. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terkait dengan pasca observasi yang akan kita lakukan, saya minta waktunya ya Bu untuk beberapa pertanyaan. Sekian itu Nggih. Oke, sebelum memulai percakapan coaching ini, saya ingin menanyakan harapan apa yang ingin Bu Uha dapatkan dalam percakapan pada siang hari ini. Saya bisa sharing tentang pembelajaran yang saya lakukan dan kekurangannya bisa kembali gurunya memperbaiki dan bisa masuk. Masukannya nih, ya kita sama-sama saling melengkapi, tidak sepinter atau apa, tapi ya kita sharing bersama gitu nggih. Oke,
Bagaimana perasaan Bu Ha setelah mengajar waktu observasi kemarin? Alhamdulillah sangat lega, sangat belum. Plong nggih Bu nggih. 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 Kenapa Bu? Kenapa lega? Ya sudah melaksanakan pembelajaran KBM dengan maksimal mungkin. Menurut Ibu sudah maksimal nih. Ya, menurut saya. Nggih. Kenapa bisa Ibu maksimal? Apa dari persiapannya atau bagaimana? Sudah menurut saya Bu Ha nggih? sudah maksimal nih. Nah, terkait tujuan pembelajarannya yang Bu Ha sampaikan pada saat praobservasi yang kemarin sudah kita bicarakan, kan Bu Ha sudah menjawab tujuan, menyampaikan tujuan. Kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Ha inginkan nggak saat waktu observasi kemarin? Alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan yang saya harapkan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran melalui video. Pembelajaran nih, terus Terus anak-anak bisa menulis, mengidentifikasikan tentang cuaca dengan model pembelajaran yang mereka minati. Oh, gitu. Berarti ada pembelajaran diferensiasinya gitu nggih. Berarti Ibu sudah namanya memilah-milah mana anak yang minat di menggambar atau minat di pengamatan langsung gitu. Ini bagus sekali gitu. Nah, terus apa namanya? Coba Bu, setelah Bu Ha menyampaikan tujuan pembelajarannya, coba ini Bu Ha identifikasi terkait pembelajaran yang sudah Bu Ha lakukan. Apa yang menurut Bu Ha sudah baik dan perlu dipertahankan, terus apa yang menurut Bu Ha itu kurang dan perlu ditambahkan lah. menurut saya sudah baik, kekurangannya belum menguasai kelas. Kenapa belum menguasai kelas Bu? Kenapa? Karena apa Bu? Karena Mungkin materinya nggih. Nggih. Persiapan di Persiapannya. materinya nggih. Oh nggih. Berarti perlu ditingkatkan lagi nggih Bu nggih dalam penguasaan materinya nggih. Nah, terus tadi yang Bu Guru Bu Ha sampaikan terkait merasa kurangnya tadi nggih penguasaan kelas. Rencana kedepannya supaya Bu Ha bisa menguasai kelas terkait dengan materinya apa Bu rencananya? Menggali ilmu melalui teman sejawat, terus melalui pelatihan AKP, Selain itu ada lagi nggak? YouTube. YouTube-nya mengenai pembelajaran Mengenai gitu yang akan dilakukan gitu. Ini bagus sekali nih. Karena kan emang di zaman sekarang kan era digital nih, YouTube lah anak-anak malah lebih bagus kalau dalam pembelajaran itu lewat YouTube nih, video. Jadi anak lebih masuk ibu nih. Bagus sekali rencana yang akan Bu Ha akan lakukan gitu untuk perbaikan. Nah, terus kapan akan dilakukan rencana yang akan Bu Ha ini lakukan? Secepat mungkin, cepat baik, saya bisa lebih baik lagi. Ke atas ya Bu ya, secepat mungkin nih supaya anak-anak bisa tersampaikan ilmunya nih pada anak-anak. Bagus sekali, cepat mungkin berarti ada motivasi dan semangat dari Bu Ha sendiri. Bagus sekali, itu perlu dicontoh. Kadang kan ada guru yang males untuk mengikuti pembelajaran, tapi Bu Ha bagus sekali, antusias sekali. Terus dengan adanya tindak lanjut seperti itu, bagaimana bentuk tanggung jawab Bu Ha untuk supaya bertahan dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bertahan. Itu tanggung jawabnya. Mencatat, aku punya catatan kegiatan yang telah di kekurangan. Oh, berarti
ada namanya reminder nih, ada pengingatnya supaya nanti misalnya kekurangan apa nanti bisa diperbaiki lagi gitu nih. Oh bagus sekali. Berarti itu nih langkah-langkahnya nih supaya anak bisa menerima pembelajaran ya, karena terkait dari kemarin refleksi dari saya kemarin setelah mengamati observasi Bu kami, ada catatan sedikit nih Bu. Emang betul apa yang Bu Uha sampaikan dalam penguasaan kelas ya, perlu ditingkatkan lagi nih Bu nggih. Tapi bagus sekali apa yang Bu Uha rencanakan, yaitu ingin mengikuti pelatihan, mengikuti KKG, terus melihat video pembelajaran di YouTube. Itu bagus sekali karena kita juga harus melek digital nih Bu nggih. Nah, itu perlu di tindak lanjuti nih Bu nggih. Saya juga perlu seperti itu karena supaya anak tidak bosan ya emang harus terus seperti itu, dan melalui pembelajaran yang menurut Ibu pembelajaran diferensiasi yang kemarin Bu Uha sampaikan itu sudah tersampaikan nggak Bu? Dan nih apa langkah-langkahnya yang kalau boleh disampaikan lagi pembelajaran waktu kemarin nih? Anak mencatat langkah-langkahnya, mencatat yang digunakan cuaca, terus keluar kelas untuk melihat yang ada cuaca yang ada di situ Dan lingkungan. Terus yang satunya kan kemarin dibagi 3 kelompok gitu nih. ada yang menggambar, terus ada yang mendengarkan lalu untuk menulis tentang cuaca itu. Berarti sesuai dengan minat anak ini, berarti sudah ada diferensiasinya nih ya. Tapi, mungkin catatannya ya perlu dikembangkan lagi nih Bu nggih. Oke, terima kasih Bu Uha atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Uha bisa lebih meningkatkan lagi nih apa yang Bu Uha rencanakan yang tadi Bu Uha sampaikan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bertemu lagi untuk sharing tindak lanjutnya berjalan atau tidak gitu. Matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak maaf, mohon izin ya, Oke. Ibu Neng selaku Presiden dan Ibu Masura selaku staf Jawa ini mengizinkan berikan refleksi masa kegiatan dialog pasca observasi pelajaran. Di sini saya melihat berdasarkan instrumen yang ada, saya sampaikan bahwa proses dialog pasca observasi pelajaran ini sudah sangat terjadi. Sudah berjalan dengan apa yang ada di instrumen. Yang pertama adalah menyatakan tujuan percakapan dan hasil analisis dan observasi dari tanggung kegiatan berkembang CTP, yaitu yang di sini. Yang selanjutnya direfleksikan oleh atas Jawa terkait dengan hal yang dilakukan. Kemudian melakukan tahapan seperti juga sudah saya lihat yang baik yang disampaikan dari CGP pada atas Jawa ya, hal yang menjadi satu pengembangan dan perbaikan. Kemudian yang ketiga percakapan perencanaan area pengembangan. Kita lihat bahwa ada perencanaan untuk pengembangan dan jalan berdiferensiasi yang masih belum maksimal terkait dengan hal yang perlu ditindaklanjuti. Nanti akan dilaksanakan dilakukan oleh rekan Jawa untuk memperbaiki apa yang masih belum maksimal. Setelah untuk perencanaan pengembangan. Dan yang terakhir adalah dengan aksi pengembangan. Jadi juga disampaikan bahwa dengan adanya kekurangan tadi yang masih belum bisa dilakukan, kedepannya akan diupayakan untuk diperbaiki dan akan
menjadi satu evaluasi ke depannya. Saya kira itu ya kegiatan dialog atau observasi ini saya tidak sudah sangat baik dan semua harapan. Ya, hanya kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen dan Jawa dalam memberikan dampak yang positif dan praktik baik dan sebagainya semua proses pembelajaran saling refleksi, saling berbagi dan kolaborasi. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak atas bimbingannya juga. Nah, jadi saya bisa untuk melakukan perjumpaan dengan baik. Ya, monggo. Untuk Ya, kepentingan. Itu gimana?